Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece Chapter 1026 sudah rilis versi bajak lautnya. Dan pasti kalian nakama Opler sudah paham jika versi bajak laut masih dalam bahasa Oni-chan. One Piece Chapter 1026 mendapatkan judul Crucial Time, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti waktu yang krusial. One Piece Chapter 1026 kembali mendapatkan jatah cover page. Oda menggambarkan Nami dan Leo yang sedang membuat sebuah baju untuk anak singa yang sedang bersama dengan ayahnya. Mereka semua berada di sebuah toko yang bernama Haute Koutore Nami. Desain baju tersebut bergambarkan singa dengan rambut bunga matahari, di mana desain itu sama dengan yang pernah dibuatkan oleh Belemere pada Nami semasa dia kecil. One Piece Chapter 1026 diawali dengan memperlihatkan kondisi di ibu kota bunga. Mereka semua sedang menikmati festival api sambil meminum tuak cap orang tua. Tenguyama Hitetsu bertanya pada Otoko apakah dia merasa senang dengan festival kali ini. Otoko mengiyakan pertanyaan dari Hitetsu sambil memakan permen jagoan neon. Terlihat sedikit flashback ketika Otama pergi meninggalkan Wano Kuni bersama Speed menggunakan kapal miliknya menuju ke Onigashima. Tama berkata pada Tengu jika dia harus pergi membantu Luffy, Aniki, dan yang lainnya. Namun dia tak tahu apakah dirinya akan bisa kembali ke Wano Kuni ataupun tidak. Speed berkata jika dia akan melindungi Otama. Flashback berakhir. Tengu pun hanya bisa berharap jika Otama akan baik-baik saja di pertempuran Onigashima saat ini. Langit di ibu kota bunga tertutup oleh awan, sehingga orang-orang di sana tak menyadari jika Onigashima saat ini sedang terbang mendekat ke ibu kota bunga. Shin kemudian berpindah ke rooftop Onigashima. Terlihat ada seekor Meris yang saat ini sedang mengamati pertarungan dan memberikan informasi mengenai jalannya pertandingan sabung naga kepada seluruh kawanannya. Meris tersebut menggunakan mode loudspeaker sehingga suaranya terdengar ke seluruh penjuru Onigashima. Ya, di sini Bang Jebret ingin melaporkan mengenai jalannya sabung naga antara Master Kaido dengan sosok naga misterius. Di sisi kanan, terlihat juga Tuan Muda Yamato dengan luka di beberapa bagian tubuhnya. Kemudian di atas langit sedang terjadi hal yang sangat menakjubkan. Ya, sabung naga. Di sisi kiri terlihat naga biru yaitu Kaido-sama. Dan di sisi kanan terlihat si topi jerami yang sedang berada di atas naga misterius yang berwarna pink. Yamato kemudian menatap ke arah Momonosuke sembari mengingat perkataan Momo saat masih dalam wujud belut kecil yang sempat berkata padanya, jika dia bisa berubah menjadi monster seperti Kaido, pasti hal tersebut dapat membantu banyak orang. Seekor Meris itu pun masih terus berbicara. Dia menjelaskan jika identitas dari sang naga berwarna pink masih belum diketahui, namun tak dapat dipungkiri jika dia pasti adalah musuh. Queen terkejut dengan laporan yang diberikan oleh Meris tersebut, dan dia bertanya-tanya apakah Yamato lah yang telah membuat sibuk Kaido setelah kekalahan Luffy beberapa saat lalu. Shin kemudian kembali ke pentas sabung naga. Kaido membuka mulutnya dan bersiap mengeluarkan nafas bau naganya. Bolo breath. Luffy meminta Momo untuk menembakkan sesuatu juga dari mulutnya. Namun Momo tak mengerti apapun mengenai hal tersebut. Kaido akhirnya menembakkan bolo breath-nya ke arah Momonosuke. Namun Momo berhasil menghindari serangan Kaido tersebut. Luffy berbicara sesuatu pada Momo, namun dia sangat terkejut ketika mendengarnya. Setelah selesai berbicara, Luffy pun melompat ke arah Kaido sembari meniup lengan kirinya. Gomu Gomu no Elepanto Gun. Luffy berhasil menggeprek kepala Kaido hingga dia rebahan di atas tanah. Momonosuke pun memikirkan apa yang Luffy katakan padanya barusan. "Oi, Momo! Ayo gigit Kaido!" teriak Luffy. Aku tak bisa melakukannya," jawab Momo. Momo kemudian teringat dengan kelakuan tak senonoh dari Kaido di Kastil Kuri sesaat setelah kematian Kozuki Oden. Dan dia mengingat bagaimana Kaido menyerang ibunya saat itu. Kenangan perih itu membuat keberanian Momo bangkit, dan akhirnya dia menggigit bagian badan naga Kaido dengan sangat kuat. "Oh, Adit!" Kaido berteriak kesakitan. Momonosuke kemudian kembali mengingat momen ketika Kaido mengatakan ayahnya sebagai tuan bodoh, dan gigitannya pun semakin kencang. Akhirnya Kaido membalikan arah kepala naganya dan terlihat sangat kesal dengan apa yang dilakukan oleh Momonosuke. "Apa yang sedang kau lakukan, bocah? Sakit tahu?" Meskipun Momo menatap Kaido dengan penuh rasa takut, namun dia tak menghentikan gigitannya. Momo mulai berkata, "Kau telah menghancurkan Wano Kuni. Aku harus menghentikanmu. Ayahku telah nit dan ibuku telah nit." Melihat situasi tersebut, Yamato berlari ke arah Momonosuke.
untuk membantunya. Namun Luffy sampai lebih dulu dan berhasil memukul Kaido tepat di wajah buriknya. "Kau berhasil, Momo!" teriak Luffy. Shin berpindah ke ruang harta di lantai 2 kastil milik Kaido. Terlihat langit yang tertutup oleh awan, sehingga Inuarashi terpaksa harus kembali ke wujud normal miliknya, dan dia pun terlihat kelelahan. Jack pun berkata pada Inuarashi, "Kau tahu, julukan sang naga adalah awan petir. Bulan pun berhenti bersinar malam ini. Jika kau berhasil menyerangku sekali lagi, pasti aku tak akan bisa bertahan." Di sisi lain, Nekomamushi pun sedang berada dalam kondisi yang sama dengan Inuarashi. Dia pun juga sudah tak memiliki tenaga untuk bertarung. Perorin berbicara padanya sambil membawa kapak raksasa yang terbuat dari permen sugus miliknya. "Janganlah kau menyalahkan bulan purnama. Kau telah kehabisan seluruh keberuntunganmu. Perorin, keberuntunganku terlalu besar dibandingkan denganmu. Dasar koceng oren barbar," tutup Perospero. Di sisi lain, Carrot dan Wanda hanya bisa melihat tanpa dapat membantu Nekomamushi yang tak berdaya setelah kehilangan bentuk sulongnya. Suara Luffy tiba-tiba terdengar ke seluruh penjuru Onigashima. "Momo!" Para samurai aliansi kebingungan saat nama dari tuan mesumnya dikumandangkan. Teriakan Luffy pun kembali terdengar. "Sesuatu yang telah kau gigit barusan adalah seekor Yonko. Apakah saat ini masih ada yang perlu kau takuti di dunia ini?" "Tidak, tentu saja tidak ada. Pergilah. Kau dapat terbang kan? Hentikan Onigashima," teriak Luffy. "Ah, siap," jawab Momo. Terlihat Zoro dan Sanji yang sedang bertarung akhirnya menyadari jika naga misterius itu adalah Momono Mesum. Luffy pun kembali berkata untuk menyerahkan urusan Kaido padanya dan dia pasti akan menang. Terlihat dalam 2 halaman penuh, di lembar sebelah kanan, Luffy menantang Kaido yang digambarkan di lembar sebelah kiri, dalam wujud naganya dengan muka yang sangat serius. Lalu di tengahnya digambarkan keriuhan para samurai aliansi ketika mendengar kata-kata Luffy barusan, serta informasi mengenai tuan mereka, Momono Mesum. Selain itu juga diperlihatkan reaksi dari karakter lain seperti Otama, Nami, dan Franky. Di sisi lain, Big Mom pun tertawa mendengar kehaluan yang ditunjukkan oleh Luffy. Selain itu, Kid dan Law juga mengomentari aksi yang dilakukan oleh Luffy barusan. Kaido berubah kembali ke wujud hybridnya dan langsung menerjang ke arah Luffy sembari berkata, "Apakah kau berpikir jika dirimu masih memiliki kesempatan untuk mengalahkanku?" Luffy pun menjawab, "Selama aku masih hidup, kesempatan itu tak akan ada batasannya." Kaido menyerang Luffy menggunakan kanebo keringnya dan Luffy menggunakan tinjunya. Serangan mereka berdua pun dilapisi dengan Advance Hausoku Haki. Serangan mereka menghasilkan shockwave dengan banyak kilatan hitam, namun serangan mereka tak saling bersentuhan satu sama lain. Dampak dari serangan tersebut sangatlah besar, hingga awan mulai pergi menjauh dan langit pun terbelah menjadi 2. Meris yang melaporkan jalannya pertandingan pun tumbang setelah terkena benturan haki raja tersebut. Setelah benturan itu terjadi, langit pun kembali cerah dan bulan purnama kembali terlihat dengan sangat jelas. Jack dan Perorin terkesima saat melihat peristiwa tersebut, dan tanpa mereka sadari, Inuarashi serta Nekomamushi telah berubah kembali ke dalam wujud sulong mereka. "Apa yang kau katakan barusan?" ucap Inuarashi. "Di mana keberuntunganmu sekarang, hah?" ucap Nekomamushi. Secara bersamaan, Inuarashi dan Nekomamushi mengeluarkan teknik mereka. Oden Itoryu, Nico Neko Bam, Inu Spire. Nekomamushi melancarkan cakaran maut ke arah Perorin dan berhasil membelah salah satu bagian topinya serta menghancurkan tangan permen sugus miliknya. Sedangkan Inuarashi menyerang menggunakan kaki pedangnya seperti sebuah tombak, di mana serangan tersebut berhasil menghancurkan sabuk milik Jack dan tembus ke bagian perutnya. Perospero, anak tertua dari Yonko Overbohai, Big Mom, telah dikalahkan. Jack, sang tandus, salah satu All-Stars dari bajak laut kebun binatang milik Kaido, juga berhasil dikalahkan. Salah satu pintu ruangan di dekat pertarungan Jack dan Inuarashi pun terbuka. Jeng jeng. Ternyata di ruangan tersebut ada Orochi yang sedari tadi melihat pertarungan Jack di dalam kegelapan. "Jack berhasil dikalahkan? Itu bukanlah urusanku," ucap Orochi. Yap, ternyata Orochi masih hidup, benar-benar membagongkan. Sepertinya Oda memang merencanakan kematian Orochi yang akan berakhir dengan tragis. Apalagi dengan mendekatnya posisi Orochi ke ruang harta milik Kaido, semakin memperjelas jika Oda sedang menyiapkan udang di balik bakwan
untuk Shogun Pakboy satu ini. Ruang harta adalah tempat munculnya sosok misterius yang mengobati para Akazai 9 sampai dia meneteskan air mata, sehingga dapat disimpulkan sosok tersebut memiliki hubungan jasmani dan rohani dengan para Akazai 9. Yap, siapa lagi sosok tersebut jika bukan Kozuki Hiyori? Apalagi ditambah fakta pada One Piece Chapter 1007, Kawamatsu mengatakan jika dia seperti mengenali sosok misterius tersebut. Yap, karena hanya Denjiro dan Kawamatsu saja yang mengetahui tubuh mulus dan bohai milik Hiyori di usia dewasanya. Sehingga pembalasan dendam klan Kozuki akan sangat sempurna apabila si Shogun Pakboy Orochi dicincang-cincang oleh Kozuki Hiyori. Apalagi Orochi telah membunuh Yasuie, ayah dari Otoko. Sepertinya Hiyori akan dibantu oleh Denjiro untuk mengalahkan Orochi. Pasalnya saat ini dia masih AFK, dan bisa jadi dia sedang mencari sosok misterius yang mengobati mereka semua, yang tak lain dan tak bukan adalah Hiyori. Yos nakama, itulah review untuk One Piece Chapter 1026. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.